Shalom, saudara yang dikasih Tuhan. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua dan salam sehat selalu. Apa kabar saudara yang dikasih Tuhan? Saya berharap keadaan kita dalam keadaan baik-baik saja. Kita adalah orang-orang yang percaya dan mengandalkan Tuhan di dalam kehidupan kita. Berarti kita percaya dalam perlindungan Tuhan itu terus terjadi di dalam kehidupan kita. Baik Bapak Ibu saudara yang dikasihi Tuhan, sebelum saya menyampaikan renungan singkat kebenaran firman Tuhan kepada kita semua melalui channel YouTube ini, saya mengajak kita untuk kita berdoa. Mari kita berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur di pagi yang indah ini atas kebaikan, kasih setia-Mu yang tak berkesudahan dalam kehidupan kami sepanjang malam. Sudah melindungi, menjaga kami, memberkati kami, dan kami percaya sepanjang hari juga kesetiaan memberkati nyata dalam kehidupan kami. Tuhan, kami akan mendengarkan sedikit dari kebenaran firman-Mu. Biarlah firman-Mu ini mengingatkan kami untuk kami selalu dan senantiasa mengandalkan Engkau, berharap kepada-Mu dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, kami siap mendengarkan firman-Mu di dalam nama Yesus Kristus. Amin. Baik, saudara yang dikasihi Tuhan, hari ini saya ingin menyampaikan firman Tuhan, yaitu yang berbicara tentang tetaplah berdoa. Kita tahu ayat ini adalah ayat yang pendek dalam kitab 1 Tesalonika di pasal yang kelima, yaitu kalau kita melihat di ayat yang ke-12 sampai ayatnya yang ke-22, 10 ayat saudara yang dikasihi Tuhan yang akan saya sampaikan kepada kita semua, dan kita nanti fokus kepada yang namanya di ayat yang ke-17. Demikian firman Tuhan, nasihat-nasihat kami meminta kepadamu saudara-saudara supaya kamu menghormati mereka yang bekerja keras di antara kamu, yang memimpin kamu dalam Tuhan dan yang menegur kamu, supaya kamu sungguh-sungguh menjunjung mereka dalam kasih karena pekerjaan mereka. Hiduplah selalu dalam damai seorang dengan yang lain. Kami juga menasihati kamu, saudara-saudara, tegurlah mereka yang hidup dengan tidak tertib, hiburlah mereka yang tawar hati, belalah mereka yang lemah, sabarlah terhadap semua orang. Perhatikanlah supaya jangan ada orang yang membalas jahat dengan jahat, tetapi usahakanlah senantiasa yang baik terhadap kamu masing-masing dan terhadap semua orang. Bersukacitalah senantiasa, tetaplah berdoa. Mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Janganlah padamkan roh. Janganlah padamkan roh. Dan ayat 20, dan janganlah anggap rendah nubuat-nubuat. Ujilah segala sesuatu dan peganglah yang baik. Jauhkanlah dirimu dari segala jenis kejahatan. 10 ayat ini yang sudah kita dengar, baru saja yang saya bacakan kita semua, saudara yang dikasihi Tuhan, pesan yang disampaikan oleh Rasul Paulus pastinya kepada jemaat-jemaat yang ada di Tesalonika. Tapi saudara yang dikasihi Tuhan, saya fokus kepada satu ayat saja, yaitu yang berbicara pada ayat yang ke-17, yaitu tetaplah berdoa. Kita tahu yang namanya berdoa bukanlah sesuatu yang baru, bukanlah sesuatu yang asing bagi kita. Bahkan kita adalah pelaku-pelakunya. Artinya kita adalah pribadi-pribadi atau orang-orang yang senantiasa berdoa. Saya hanya mau menyampaikan seperti ini kepada kita semua saudara kasih Tuhan, kata tetaplah berdoa. Ini mengingatkan supaya kita selalu berdoa di segala keadaan kita. Bagaimanapun keadaan kita, ayat ini mengingatkan kepada kita untuk senantiasa berdoa atau tetaplah berdoa. Katakanlah kita dalam berkat atau diberkati oleh Tuhan. Ayat ini juga mengingatkan kepada kita, walaupun kondisi atau keberadaan kita dalam keadaan diberkati, tapi ayat ini mengingatkan kita untuk selalu atau tetaplah berdoa. Kenapa saudaraku?
supaya kita juga tidak terlena, tidak lupa diri dengan apa yang sudah kita punya atau apa yang sudah kita miliki. Tapi kita harus menyadari itu semuanya berasal dari Tuhan. Percayalah, Tuhan memberkati kehidupan kita karena juga Tuhan memiliki rencana yang lain dalam kehidupan kita. Setidaknya yang kita tahu, supaya kehidupan kita ini menjadi berkat bagi banyak orang. Dan yang selanjutnya, kata tetaplah berdoa ini bisa juga disampaikan, ditujukan kepada situasi kita yang belum diberkati, bahkan dalam keadaan penuh masalah. Ayat ini mengingatkan kita untuk selalu atau tetaplah berdoa. Nah, di bagian ini saya ingin memberikan satu contoh kepada kita, yaitu bagaimana seorang hamba Tuhan yang luar biasa, seorang pelayan Tuhan yang luar biasa dalam situasi yang tertekan, terjepit, dia tetap berdoa, dia tetap mencari Tuhan ketika ada masalah yang menimpa dirinya. Kita tahu yang namanya Daniel, sebenarnya dikasih Tuhan. Saya sengaja untuk menyampaikan ini kepada kita. Kita tahu bahwa Daniel itu di dalam satu kerajaan ternyata ada teman-temannya juga atau orang-orang lain yang tidak suka kepada Daniel ini. Kalau tidak suka dalam hal yang lain, mungkin hal yang wajar-wajar saja. Tapi ini ada sesuatu yang cukup menarik untuk kita bahas atau kita renungkan, saudaraku, yaitu karena orang itu atau Daniel itu orang yang senantiasa beribadah atau senantiasa melakukan perkara-perkara Tuhan. Ternyata ada juga pribadi atau orang-orang yang tidak suka dengan apa yang Daniel lakukan ini. Tetapi saudara yang dikasih Tuhan, saya mau menyampaikan bagaimana respon dari Daniel ini ketika dia diperhadapkan dengan masalah-masalah pada waktu itu. Nah, kalau kita melihat dalam Daniel yang ke-6, yaitu di ayatnya yang ke-6 dan ayatnya yang ke-11. Sini saya bacakan kepada kita ayat yang ke-6 dari kitab Daniel yang ke-6. Maka berkatalah orang-orang itu, kita tidak akan mendapat suatu alasan dakwaan terhadap Daniel ini kecuali dalam hal ibadahnya kepada Allah-Nya. Ini yang saya bilang tadi, ini yang saya maksud tadi, saudara yang dikasih Tuhan. Ternyata ketika Daniel tekun beribadah, setia beribadah, itu ternyata menjadi masalah bagi orang lain. Saya tahu ini adalah pekerjaan si jahat, jadi si jahat bisa saja memakai orang lain. Jadi saudara yang dikasih Tuhan, ini juga bisa terjadi di dalam kehidupan kita. Kita jangan heran, mungkin kita berkata, aku gak ada buat masalah kok, aku disalahkan dan lain sebagainya. Ternyata dengan ketekunan kita, kesungguhan kita kepada Tuhan, atau ibadah kita kepada Tuhan, ada saja orang yang dipakai oleh si jahat untuk menjadi batu sandungan bagi kita, untuk mengganggu kita, sehingga membuat kita kehilangan konsentrasi atau fokus kita kepada Tuhan. Tapi saya percaya hal itu tidak mempengaruhi. Amin ya, saudara yang dikasih Tuhan. Dalam situasi yang bagaimanapun, kita harus ingat bahwa kita harus tetap berdoa. Nah, ayat yang ke-11 dikatakan seperti ini. Demi didengar Daniel bahwa surat perintah itu telah dibuat, pergilah ia ke rumahnya dalam kamar atasnya, dan ada tingkap-tingkap yang terbuka ke arah Yerusalem. 3 kali sehari ia berlutut, berdoa serta memuji Allahnya seperti yang biasa dilakukannya. Saya percaya Daniel juga menerapkan maksud dari apa yang saya sampaikan ini. Dalam situasi yang bagaimanapun Daniel berdoa. Ketika dia diberikan jabatan yang tinggi pun dia tetap beribadah, dia tetap berdoa. Dan pada saat dia menghadapi masalah, dia tetap berdoa. Saudara yang dikasih Tuhan, di pagi ini kita diingatkan sebagai orang percaya, yaitu percaya kepada Tuhan Yesus, kita juga harus tetap berdoa dalam situasi, dalam kondisi yang bagaimanapun. Apakah kita dalam keadaan diberkati oleh Tuhan, tetaplah berdoa, atau kita dalam keadaan masalah yang menghimpit kita, saya mau katakan, mari kita tetap berdoa. Kita tahu berdoa itu adalah satu hal yang sangat luar biasa, karena dengan berdoa kita berkomunikasi dengan Tuhan. Kita sedang berbicara dengan Tuhan. Bahkan juga kalau bahasa gaulnya kita curhat
kepada Tuhan, dan kita juga mau supaya Tuhan itu menjawab doa kita, sehingga Tuhan mencurahkan berkat-Nya atau menyatakan kuasa di dalam kehidupan kita. Jadi saudara yang dikasihi Tuhan, kita memang harus hidup di dalam yang namanya tetap berdoa, karena tetap berdoa ini memang menjadi satu instruksi. Saya percaya ini juga menjadi pesan yang khusus pada jemaat yang ada di Tesalonika yang disampaikan oleh Rasul Paulus. Pesan ini juga disampaikan kepada kita. Percayalah, apapun yang menjadi masalah kita, apapun yang kita hadapi pada saat ini, kalau kita tetap berdoa, kita tetap percaya, kita tetap berseru kepada Tuhan dalam doa kita, percayalah Tuhan pasti akan menjawab doa-doa kita. Dan juga saudara dikasihi Tuhan, kita juga diingatkan supaya kita tidak berdoa hanya untuk diri kita sendiri. Kita juga perlu berdoa bagi orang lain, akan kita juga berdoa untuk bangsa kita ini. Indonesia ini kita tahu situasi saat ini, pandemi belum selesai. Sebagai orang percaya, gereja Tuhan, kita harus ambil bagian pada doa kita secara personal atau secara komunal atau korporat atau bersama-sama dengan teman kita seiman orang percaya yang lain. Itu penting saudara. Kita tetap meminta kepada Tuhan supaya Indonesia ini dipulihkan, supaya Indonesia tetap mengalami kasih karunia Tuhan, damai sejahtera Tuhan tetap meliputi negeri kita yang kita diamini, negeri kita yang kita cintai. Amin saudara dikasihi Tuhan. Ada satu pujian yang sudah saya siapkan kepada kita semua saudaraku. Mari kita sama-sama mendengarkannya lewat pujian ini. Lalu kita juga berdoa kepada Tuhan khususnya buat kedamaian, buat kesejahteraan bagi bangsa kita ini. Amin saudaraku. Mari kita bersama-sama mendengarkan pujian ini. Haleluya. Shalom saudaraku. Mari kita menyembah Tuhan. Kita berdoa buat bangsa dan negara kita ini, supaya Tuhan tetap campur tangan di negeri kita yang tercinta ini. Mari kita sembah Dia. Haleluya. Doa buat damai di Indonesia. Doa buat damai di Indonesia. Doa buat damai di Indonesia. Indonesia penuh damai. Doa buat damai di Indonesia. Doa buat damai di Indonesia. Doa buat damai di Indonesia. Indonesia penuh damai. Shalom, 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 shalom. Indonesia penuh damai. Shalom, shalom, shalom,
Amin. Kalau kita sudah mendengarkan pujian ini, saudara yang dikasihi Tuhan, mari sekali lagi saya meminta kepada kita untuk kita tetap ambil bagian berbuat bangsa kita ini. Kita tahu apa yang dikatakan dalam Injil, yaitu bahwa kesejahteraan kota, kesejahteraan negara kita dan kesejahteraan kita juga kita punya tanggung jawab untuk membuat bangsa dan negara kita ini mengalami kasih Tuhan, Tuhan menurunkan damai sejahtera sehingga tidak ada ketakutan, tidak ada kekhawatiran, apalagi itu bersifat yang berlebihan. Karena apa yang kita khawatirkan, orang sudah ketakutan, orang sudah mengalami kekhawatiran yang begitu parah. Bisa segera jangan kita singkat itu yang mau supaya itu tidak terjadi di bangsa kita ini, itu tidak terjadi bagi jiwa-jiwa, bagi warga negara di negeri yang kita cintai. Amin. Saudara dikasihi Tuhan, kiranya doa-doa kita didengar oleh Tuhan. Tuhan menjawab, Tuhan mencurahkan, membukakan tingkap langit, dan Dia mencurahkan berkat-Nya bagi setiap orang yang membutuhkan apa yang menjadi kehidupan pada saat ini. Amin. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, demikian bisa saya sampaikan dengan semua, dan saya berkata kepada kita, saya berdoa kepada kita semua yang ada, semua senantiasa menjadi penjaga kita di sepanjang hari pekerjaan kita, dan apa saja yang kita kerjakan. Ya, amin. Mari kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur, kami berterima kasih Tuhan, bagi yang pesan ini kepada kami, baik pesan ini kepada kami secara pribadi, kepada komunitas kami yang percaya, supaya kami ambil bagian untuk kami tetap berdoa, khususnya berdoa bangsa dan negara ini Tuhan. Juga berdoa bagi tempat di mana kami tinggal. Bapa, biarlah damai sejahtera, perlindungan nyata dan sempurna
bagi setiap orang yang berdoa Tuhan buat setiap jiwa-jiwa, bahkan buat setiap orang yang mendengarkan Tuhan saat ini melalui channel ini, apapun yang menjadi pergumulan mereka, apapun yang menjadi masalah, Tuhan ingatkan mereka Roh Kudus bahwa Yesuslah jawaban, Yesuslah jalan keluar dalam atau dalam setiap pergumulan dan masalah. Terima kasih Tuhan Yesus, kami percaya Engkau baik, sangat baik, amat baik.